Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan pelaku usaha, dengan pejabat yang tentunya akan memberikan inspirasi kepada Tribuner semua. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Pak Cito Karno atau Pak AC. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, beliau adalah owner atau pemilik Bulungan Mandiri Farm. Apa itu Mandiri Farm? Di sebelah sana ini kelihatan ada kambing, adalah tempat peternakan kambing, menurut saya sangat luar biasa. Nanti kita akan bincang-bincang kapan sih diinisiasi Bulungan Mandiri Farm ini sehingga menjadi sebuah kawasan peternakan kambing, dan ternyata ini juga menginspirasi, memberikan edukasi, termasuk punya mitra-mitra petani masyarakat Bulungan yang punya usaha bisnis untuk peternakan. Mungkin Pak AC, sebelum jauh kita bicara, tentu pengen tahu juga ini kapan mulai didirikan Bulungan Mandiri Farm ini, Pak? Baik, sahabat Tribuners, penonton yang setia, saya Cito Karno AC, adalah owner dari peternakan kambing crossbur Bulungan Mandiri Farm. Peternakan ini kami dirikan di tahun 2021. Tapi awal persiapannya di tahun 2020. Ya. Apa yang kami harus siapkan yaitu menanam sumber pakan untuk ternak kita. Sumber pakannya itu berupa tanaman rumput yang berkualitas, tanam rumput pacong, tanam juga rumput yang lain. Ada juga leguminosa berupa indigo vera dan gamal. Inilah menjadi salah satu sumber pakan pokok untuk ternak kita. Ya. Nah, setelah pakannya sudah ready, kandang kami buat. Nah, kandang selesai, baru ternaknya kita datangkan. Jadi makanannya disiapkan dulu, makanannya disiapkan dulu, rumahnya ada dulu, baru ternaknya kita masukkan. Nah, ini menjadi salah satu contoh untuk masyarakat peternak kita yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya maupun secara umumnya untuk Kalimantan Utara. Ya. Jadi kami mulai masukkan ternak itu tahun 2021. Berarti di masa pandemi itu, Pak? Pas masih masa pandemi. 2020-2021 kan? Ya, 2021 itu masih masuk masa pandemi. Oke. Jadi itulah program peternakan ini kita datangkan. Kemudian setelah berkembang biak, kami mulai 2022 itu sudah ada membagi kambing kepada mitra-mitra peternak yang ada di sekitar dulu. Awalnya di sekitar kawasan peternakan kita ini. Kemudian mulai merambah lagi ke transmigrasi yang ada di Tanjung Buka, di Tanjung Palas Utara. Nah, total sampai hari ini kita sudah menyebar kambing itu kurang lebih 600 ekor. Ya. Nah, yang jumlah mitra peternak kita ada kurang lebih 77 mitra saat ini. Dan sudah ada rolling mengembalikan. Jadi mengembalikan hasil bagi hasil atau sistem gaduh. Ya. Ini yang sudah kita lakukan. Pak AC, apa sih yang menjadi alasan kok tiba-tiba pengen bisnis seperti ini? Karena kan tidak banyak orang yang mau terjun di bidang peternakan dalam arti luas, mungkin pertanian di Bulungan gitu, Pak AC. Baik. Jadi begini, ini sejalan dengan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, yang selalu mempunyai sebuah visi misi, salah satunya adalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Nah, kita mencoba membantu program pemerintah. Mungkin banyak sumbatan-sumbatan yang dihadapi oleh pemerintah kita. Nah, kita selaku swasta juga melihat ini sebuah peluang usaha yang memang mendukung program pemerintah ke depannya. Salah satunya ya di sektor peternakan kambing. Kenapa saya ingin mengambil peternakan kambing? Karena bagi saya melihat peluang ini sangat terbuka sekali untuk wilayah kita Bulungan. Satu, kita punya lahan luas. Dan hampir 60% penduduk kita adalah petani. Nah, kalau petani itu kita buatkan program peternakan, itu mereka sangat diuntungkan. Sangat membantu mereka, karena bagi kami ya, antara pertanian dan peternakan ini nggak boleh dipisahkan. Ini seperti adik kakak. Kalau ada peternakan, dengan dia membuat
usaha pertaniannya, otomatis limbah dari peternakan ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik untuk menunjang kegiatan pertaniannya. Salah satu contoh, kalau dia menanam sayur-sayuran, nah itu satu, kita sudah kesulitan pupuk kimia, sudah barangnya langka dan mahal. Nah kalau ada peternakan kambing di rumah tangga petani itu, minimal mereka memelihara 5 atau 10 bahkan sampai 30 ekor, itu kotorannya sangat bermanfaat untuk tanaman sayur-sayuran, tanaman keras lainnya. Jadi inilah multi efek saling mendukung di dua sektor pertanian dan peternakan. Nah, ini sebuah peluang. Kedua, pasar kita untuk kambing itu sangat terbuka dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Betul. Kenapa saya katakan ini sangat dibutuhkan? Kita tahulah jumlah penduduk kita di Bulungan ini mayoritasnya adalah Muslim. Betul. Jadi Ya. ketika musim kurban, Saya tidak bicara yang tahunan, saya bicara yang bulanan. oke. Jumlah penduduk kita yang mayoritas Muslim, setiap hari ada angka kelahiran. Ya. Kalau dia nanti umur anaknya sudah 1 bulan, dia wajib yang namanya akikah. Akikahan, betul. Nah kalau dia dapat anak cewek mungkin potong 1. Cowok Tapi kalau 2. dapat anak cowok, Betul. itu hukumnya kan harus 2 ekor. Ya. 2 ekor kepala kambing harus dipotong. Kalau dia nanti sudah lama menunggu generasi anak cowok ini, tiba-tiba udah 5 tahun baru dapat anak cowok, mungkin tidak 2 yang dipotong, bisa sampai 4, 5 ekor, saking bersyukurnya. Nah inilah sebuah peluang, karena saya menghitung keperluan kambing untuk Bulungan per bulan itu tidak kurang dari 300 ekor. Ya. Bahkan selama ini tim Kaltara itu kan masih mendatangkan dari luar. Masih datangkan dari Pulau Jawa sampai hari ini. Betul. Nah ini sebuah peluang. Nah kalau ini kita bisa galakkan di petani-petani kita, nah, target saya sudah membuat satu kalkulasi hitungannya. Kalau Bulungan mau swasembada kambing, minimal kita harus punya 500 mitra. 500 mitra dengan asumsi satu rumah tangga petani itu wajib memelihara di atas 25 ekor. Baru kita bisa swasembada tiap minggu ada orang menjual kambing. Nah BMF sendiri juga siap menampung hasil dari peternakan yang kita mitrakan itu. Dan ini sudah berjalan sekian tahun selama ini. Nah mungkin Pak Misdi, Ya, masih selaku kepala ya, kandang. ini beliau kepala kandang. Secara Ya. teknis Pak Misdi tadi kan sampaikan bahwa kenapa sih harus kambing? Mungkin dibanding kenapa kambing, kenapa sapi atau ayam. Nah kalau dari sisi kalau kambing sendiri gimana? Secara keuntungan, secara bisnis? Kalau untuk secara bisnis, kambing ini sangat dibutuhkan masyarakat kita di Bulungan. Selama ini begini, sebelum ada peternakan ini berdiri, masyarakat kita yang bisa akikah itu menengah ke atas. Ya. Nah, dengan diberikannya Bulungan Mandiri Farm, alhamdulillah sekarang menengah ke bawah bisa menjangkau. Makanya kebutuhan harganya lebih kambing terjangkau ya. untuk akikah selama ini berdiri Bulungan Mandiri Farm, alhamdulillah kita di sini aja 100 ekor per bulan habis. Satu kandang kita di sini. Nah sekarang kita ini ada berapa ekor sekarang yang Pak Isdi ada di kelola? sini itu 300. 300. Tapi 300 ini tidak untuk dijual loh. Oke, belum 300 dijual ya. ini untuk dikembangbiakan. Yang maksud Pak Misdi ini 100 ekor itu kami masih datangkan dari luar. Dari Jawa. Dari Jawa. Ambil keuntungan 200-300 ribu lah. Kita staykan di sini baru kita jual. Dari nanti misalkan sini ada 300, kemudian kan kita nyetor ke mitra. Ya, itu secara berkelanjutan terus. Berkelanjutan terus. Ada yang dikirim, ada yang datang mengirim hasil bagi hasil pola gadu tadi kita besarkan. Setelah itu nanti siap kawin kita oper lagi ke mitra. Jadi begitu terus. Nah, sistem mitra itu kan begini. Induk punya BMF, pejantan punya BMF, nanti bagi anak 50-50. Itu sistem kerjasama kita dengan peternak. Setiap mitra kita ngasih berapa? Minimal 5, maksimal 10. 5 itu 1 jantan, 4 betina. 4 betina. Kadang ada yang 5 betina, 1 jantan. Tergantung kapasitas kandang yang mereka bangun. Kita menyurvei dulu, Pak. Ya. Siapa yang daftar ke sini jadi misalkan ada mitra yang daftar dulu, kemudian kita survei baik secara kemampuan, bagaimana dia nanti bisa expert di situ ya. Ya. Jadi gini,
saya harus jelaskan siapa saja yang bisa menjadi mitranya Bulungan Mandiri Farm. Kami prioritaskan kepada petani-petani kita yang di pelosok-pelosok. Oke. Ya, prioritas utamanya di sana. Kenapa? Karena mereka memang sangat membutuhkan dan mereka punya lahan. Ya, artinya kan harus punya lahan tuh, Jak, kan? Lahan syarat mutlak pertama harus menanam sumber pakan yang berkualitas. Oke. Bibit rumput. Dan itu mereka boleh ambil di sini dengan gratis, bibit rumput. Bibitnya. Nah, kemudian mereka wajib menanam yang namanya Indigo Vera. Jadi selain pacong, Indigo Vera. Dua ini nggak boleh nggak ada di lahan mereka. Oke. Kenapa? Pacong ini nasinya, Indigo Vera ini lauknya. Oh. Jadi proteinnya ada, karbohidratnya ada. Jadi ini sangat dibutuhkan ternak. Ini harus wajib ada. Nah, untuk tambahannya silakanlah daun singkong, daun gamal, daun apa ini? Daun nangka, ya kan? Itu di mix untuk pakan ternak. Nah, setelah mereka siapkan sumber pakannya ada, baru mereka buat kandang. Kandangnya mereka buat sesuai dengan kemampuan mereka. Oke. Nah, Tidak kami ada BMF standarisasi, bebas. bebas, standarisasinya ikut. Ukurannya, kemudian tingginya ikut standarnya BMF, supaya ini menjadi salah satu cara kita mereformasi pola beternak yang konvensional yang selama ini buat kandang asal-asalan, tidak memenuhi standar kesehatan hewan, sehingga ya kalau kita kasih ternaknya akan mudah sakit, ya kan. Nah, kalau buat standar kayak kita tidak perlu mewah seperti ini ya, tapi standarnya itu diikuti, kami support dia punya atap seng. Oke. Ya. Pak Misti, itu biasanya berapa bulan petani itu sudah bisa menghasilkan dari awal dia ngambil kambing? Gini, programnya owner kita Bulungan Mandiri Farm ini, peternak ini sangat diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena yang bermitra dengan kita, induk itu sudah dikasih yang bunting 2 bulan, 3 bulan. Enak banget dong. Sangat enak. Ini kisah yang nyata yang selama ini kita terapkan di BMF. Jadi siap beranak aja. Siap beranak. Itu makanya teman-teman mitra itu antusias sekali bermitra dengan BMF. Bahkan sampai hari ini pun yang mendaftar ini masih puluhan orang. Tiap hari itu datang ingin bermitra karena sudah banyak yang berhasil. Dengan adanya seperti itu, teman-temannya sudah berhasil ini kasih tahu tetangga, teman, saudara, akhirnya semua ingin bergabung dengan BMF. Nah, selama ini kambing yang kita setor, kita mitrakan, kita seleksi dulu kesehatannya, kebuntingannya, gitu. Begitu sampai di mitra, di peternak, di masyarakat, 2 bulan beranak, ada yang 1 bulan beranak, ada yang 1 minggu beranak. Karena memang sudah bunting duluan. Sudah bunting duluan. Itulah kebijakan dari owner kita, Bulungan Mandiri Farm ini. Seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini 90% itu berhasil. Mitra kita yang kerjasama dengan kita. Dari sekian 70 tadi Pak Ase ya. Mitra. Adalah 1-2 yang gagal karena tidak mengikuti SOP. SOP awal yang mereka langgar, ya. Kami sudah wanti-wanti, Pak, tolong pakannya disiapin. Oh ya Pak, sudah. Ternyata ada memang disiapin, tapi tidak cukup. Sehingga pada saat kambing kita berikan, ternyata kambingnya kurus. Waktu kurus, kami datang berkunjung untuk mengecek. Pak, ini kurus, kenapa? Nah, kan gara-gara pakannya tidak disiapkan. Saya deadline ya 2 bulan lagi ya. Kalau 2 bulan kambing ini tetap kurus, kami tarik. Oh, jadi memang ketika petani ini gagal kita tarik. Dan itu tidak ada ganti rugi, tidak ada apa-apa. Kita sudah bicara di awal. Ya. Tapi kalau dia berhasil, gemuk, sehat, kita berikan lagi tambahan. Oke. Mau nggak nambah lagi? Oh mau, kandangnya masih ada yang kosong. Ya kasih lagi. Nah itu yang sudah kami lakukan. Yang gagal kita bina nggak bisa, tarik. Yang bagus kita tambahkan. Nah ini yang sudah berjalan selama ini. Dan satu hal, kenapa saya selalu memberikan kambing yang sudah bunting? Ini memang belum pernah terjadi di kemitraan manapun. Ibaratnya
ngasih apa namanya modal sekaligus modal plus nih. Ya, kadang-kadang kan begini, memang saya tahu lah ya, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah pun, kalau ngasih ternak itu yang masih darah, artinya yang baru menginjak dewasa, itu dibeli, di pengadaannya langsung diserahkan ke peternak ya. Nah ini mereka, kalau mereka hanya pelihara 2 ekor, kadang ada dapat 1, ini kapan mau berkembang biaknya? Ya. Nah, salah satu faktor kegagalannya itu karena kambing yang diberikannya 1 ekor saja, kadang ada yang cuma dapat 2 ekor. Ini durasi mereka pelihara itu sampai 3-4 tahun baru bisa lihat anaknya. Nah, kalau masyarakat kita ini ndak mental baja, itu kambing nggak beranak-beranak, salah-salah dipotong atau dijual. Nah, saya dengan melihat seperti itu, saya merubah. Oke, peternak-peternak baru kita kasihlah. Kalau kita kasih 5, minimal ada 3 yang sudah bunting, 2 yang sudah dewasa, plus 1 jantan. Nah, yang 3 ekor ini kalau bunting, artinya ada yang sebulan, yang dikatakan Pak Misidi itu 1 bulan, ada yang sudah melahirkan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, sudah beranak. Ini menambah satu energi baru, penyemangat bagi si peternak untuk lebih giat lagi mau mengurus ternaknya. Nah ini salah satu trik saya. Memang di satu sisi saya yang rugi. Kenapa? Kalau saya mau ambil untungnya, kambing-kambing yang bunting biar beranak dulu di kandang saya, setelah habis melahirkan baru saya oper kan. Saya kasih induknya aja, biar aja mereka tunggu 5 bulan, 6 bulan baru beranak kambingnya. Tapi inilah trik saya supaya peternak itu semangat, sehingga saya kasih yang ada 5-60% yang dalam keadaan bunting, ini sebagai penyemangat. Dan memang terbukti 2 tahun, 3 tahun sudah banyak yang nyetor. Sudah nyetor kembali. Nah nanti kita boleh pulang nanti mampir di salah satu mitra saya yang berhasil. Nyetor itu dalam artian dalam bentuk yang sudah nggak produktif dikembalikan? Bukan, yang dikembalikan itu bukan dikembalikan, yang mereka antar ke kandang kita adalah yang anak bagi hasil. Misal saya kasih 5 ini, 5 ini beranak semua nih, anaknya 10. Yang 5 mereka punya, yang 5 saya bagian, mereka antar. Wajib lah itu mereka harus antar. Induknya selagi mereka mau pelihara, terus. Kalau sudah tidak produktif, mereka antar kembali, atau sakit, tidak bisa menghasilkan, mereka antar, tukar. Kami ada kebijakan seperti itu. Ini kan itu juga ada SIM pengawasan, termasuk tadi bagaimana ketika sakit gitu. Itu ada semacam secara temporer berapa ngecek ke lokasi peternak. Jadi begini, kita kerjasama sama pemerintah daerah, karena ini tujuan kita ingin bersama-sama memajukan sektor peternakan, sehingga kita kolaborasi dengan dinas terkait, yaitu Dinas Pertanian Peternakan. Itu kan ada petugas kesehatan hewan. Jadi kita juga di grup kita ada WA grup. Jadi setiap hari ada yang sakit, ada yang melahirkan, ada yang mati, itu ada pelaporannya, ya kan? Kemudian kalau ada yang sakit, ya dinas pasti lihat di situ. Nah salah satu contoh kayak kemarin di WA grup, Pak ini kambingnya matitis, tidak bisa, dia punya kelenjar susunya bermasalah, harus disuntik. Nah, Pak Misdi langsung tanggap. Saya respon. Ayo cepat kirim aja ke sini dirawat. Ini dirawat, kamu pulang bawa yang baru. Karena kita nggak tahu kan namanya penyakit kambing ini kan kadang-kadang di tempat kita baik, di sana bermasalah. Nah, kita tukar nanti. Jadi tugas saya juga mengawasi ternak yang di sekitar sini ada masalah. Begitu ada laporan, kita langsung tanggap cepat. Termasuk edukasi juga. Edukasi, Nah, saya mau menanyakan juga nih terkait bagaimana sih peran pemerintah daerah, Pemkab Bulungan, terutama tadi Dinas Peternakan. Apakah selama ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, semacam mereka sinergi dalam pengawasan, kesehatan dan sebagainya, termasuk sisi permodalan gitu, mereka ikut terlibat nggak Pak pemerintah? Jadi begini, sampai hari ini yang dibantu oleh Dinas Pertanian Peternakan adalah menyiapkan tenaga kesehatannya. Kalau segi permodalan nggak ada, belum. Kemudian juga segi untuk membeli ternak-ternak untuk pengadaan belum. Jadi ini murni dari program kami
dikolaborasikan, diperbantukan untuk kesehatannya aja. Kalau permodalan apa belum ada, kita sendiri yang membiayai. Ini kalau mau dihitung modal-modal udah miliaran, ya kan? Karena 1 ekor kambing kami beli dari Jawa tuh di atas 5 juta. 5 juta. Nah, kalau sudah 600 ekor yang disebarkan di masyarakat itu sudah berapa miliar? Belum lagi nanti subsidi bantuan berupa atap seng, pemberian rumput gratis, ya kan? Pembinaan. Nah, ini saya kan kemarin juga membaca bahwa Pak Asis mendapat penghargaan dari di Kementerian Kementerian Transmigrasi malahan. Ya. Nah, itu apakah salah satu bentuk kepedulian Pak Asis kepada masyarakat transmigran atau termasuk di dalamnya ini tadi program yang Bapak sampaikan tadi? Ya, jadi begini, sesuatu yang tidak terduga-duga ya. Saya juga tidak bermimpi akan berjabat tangan dengan Pak Menteri Transmigrasi, karena apa yang saya lakukan itu selama berapa tahun berjalan ini tulus ya. Dan kalau untuk bicara pertanian, sebenarnya kami sejak tahun 2002 sudah melakukan membantu program pemerintah. Tahun 2002 itu kami membuat percetakan sawah secara gratis di Sajau Hilir. Dan sampai hari ini lahan yang kami cetak masih produktif. Itu kurang lebih 110 hektar di desa Sajau Hilir. Padi ya? Padi. Nah, untuk sektor peternakan baru 3 tahun ini berjalan. Nah, salah satu sasaran saya adalah di transmigrasi. Nah, kami berkenalan dengan YouTuber Asian Survivor, Bang Rival, yang memang konsisten mengabarkan dunia pertanian, transmigrasi. Karena saya juga sering nonton YouTube, tiba-tiba ketemu ini channel ini. Sering saya ikuti. Nah, setelah saya ikuti, saya hubungi yang bersangkutan. Mau enggak kita kolaborasi? Saya ada program di dunia pertanian, peternakan. Bang Rival yang punya YouTuber menyambut baik. Nah, selama 3 tahun itulah beliau konsisten meliput kegiatan-kegiatan yang selama ini saya lakukan. Membantu alat berat, membuat merevitalisasi lahan masyarakat jadi tanggul-tanggul penahan pasang surut. Nah, alhamdulillah hari ini lahan yang sudah 4 tahun tidak bisa ditanamin karena pasang surut, setelah dibuat tanggul petak dengan alat berat yang kita taruh di SP10 maupun di SP6B, itu sekarang sudah bisa ditanam. Nah, program selanjutnya adalah peternakan kambing. Di beberapa SP sudah kami berikan itu. Nah, inilah yang mungkin sering dinonton oleh pihak Kementerian Transmigrasi. Sehingga tanggal 6 kemarin kami diundang di Makassar beserta ada 18 orang, total 18 orang penerima penghargaan dan Satya Lencana Transmigrasi. Nah, jadi ada Bupati Ogan Komering Ilir, ada PJ Bupati Madiun, ada PJ Bupati Banyuasin, ada rektor dari universitas yang ada di Makassar, bahkan peneliti-peneliti profesor-profesor yang ada di UGM mendapat penghargaan. Dan Pak Tito dan saya juga salah satunya. Ini alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Tentunya ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk lebih lagi semangat untuk membantu program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita. Terutama di sektor pertanian dan peternakan. Terutama di sektor pertanian dan peternakan. Oke. Nah, Pak Misdi, ini kan kambing mengeluarkan kotoran jadi pupuk. Nah, berarti kan ini kan ada lingkaran yang juga menghasilkan secara bisnis. Itu seperti apa itu? Nah, selama ini yang diterapkan BMF, kalau untuk berbisnis kotorannya hewan itu sebetulnya permintaan masyarakat itu banyak sekali. Cuma bang pakan kita kan luas, ya, tanah kita ini kan kurang bagus untuk ditanami bang pakan. Jadi kita kembalikan lagi ke bang pakan kita, pupuk sekian banyaknya ini, karena kita punya bang pakan 10 hektar Pak. Ya. 10 hektar kita punya lahan untuk penanaman bang pakan. Untuk memberi makan kambing yang ada 300-400 ekor di sini. Itu berarti di luarnya ada namanya agro. Ya. Nanti kita akan tinjau. Pupuknya itu. Ya. Ya, ini kita kalau untuk
seperti itu sebetulnya bisa untuk berbisnis. Kalau teman-teman mitra itu banyak yang dibisniskan, Pak. Oke, betul, Ya. betul. Nah, Pak Aceh nggak punya rencana ke depan peternakan, agro pertanian dalam sisi produktif gitu, Pak? Jadi Kan gini. sekarang masih rumput ya, yang ke depan yang produktif? Jadi begini, Abang, saya harus jelaskan. Mungkin nih supaya agak diam dikasih makan dulu ya. Iya. Nah, sambil Nggak jalan. apa-apa, Jul, kita, ya. kita menggambarkan bahwa inilah Malah pikirannya, Bos. ini jam makan berarti Ya, ya. ini. Oke. Jadi begini, Ah. saya ke depan ada 2 sektor peternakan yang ingin saya galakkan. Satu peternakan kambing, sasarannya untuk transmigrasi beserta umat Muslim, Oke. ya kan? Nah, kedua saya ada program peternakan B2 babi. Ya, babi. Ya. Ini untuk menjangkau saudara-saudara kita yang Nasrani maupun yang masyarakat tempatan. Nah, ini kebetulan 2 bidang ini sudah hadir di Bulungan Oke. Mandiri Farm. Ya, ya. Mungkin kalau sempat boleh nanti Siap, dilihat peternakan babi. Ini semi modern kita lakukan karena babi yang kami pelihara ini adalah umur 4 bulan sudah 80 kilo. Dengan pola pakan kering. Oke. Jadi tidak tradisional harus memasak, cari kayu bakar, cari keladi, Ampas cari tahu, batang macam pisang, itu ya. ampas tahu dimasak, nanti 2 hari masak lagi. ini enggak. Akhirnya kita diperbudak sama ternak Betul, kita. betul. Nah, kalau dengan pakan kering, bahan bakunya adalah jagung. Nah, kalau jagung, kalau peternakan ini berkembang, peternakan babi ini berkembang, Ya. otomatis nanti kita akan bekerja sama dengan petani jagung. Nah, Oke. nanti berputarlah di situ. Ya, Karena dalam waktu dekat saya akan bangun pabrik pengolahan pakan ternak untuk babi, untuk kambing, untuk ayam, kita akan bangun. Oke. Nah, ini nanti kolaborasi dengan petani jagung kita. Siap. Kita akan membeli dengan harga yang standar. Harga jagungnya kita olah menjadi pakan ternak. Nah, kedepannya itu. Kenapa 2 bidang ini yang kita kembangkan? Kambing sudah jelas pasarnya tiap bulan Ya, 300 ekor. Kalau babi Ya. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal saja yang masyarakat Nasrani, ini kita sudah nggak punya daging babi. Ya. Peternak lokal itu terbatas sekali. Sudah terbatas, harganya mahal. Kenapa? Di hutan babi-babi kita sudah pada nggak ada karena sempat diserang penyakit kolera. Ya, betul. Nah, oleh karena itu kita perlu budidayakan ternak babi. Satu, ada proyek strategis nasional di Tanah Kuning, ya, itu kawasan industri green industri KIPI. Nah, itu tenaga kerjanya kan banyak Dari orang Tionghoa. dari Tionghoa, orang asing. Betul. Nah, itu 1 bulan mereka perlu 4 sampai 5 ton daging babi. Nah, oleh karena itu saya memulai usaha peternakan babi ini di level masyarakat. Kami sudah minta mereka membuat kandang untuk pembibitan. Nanti bibitnya Berarti kita nanti yang siapin. CC Mitra juga nanti. Nanti kita buat pola kemitraan yang mirip-mirip kayak pola peternakan. Ya. Artinya Pak Kambing. Aceh ini kan bisnis tapi juga melibatkan Ya, banyak kita masyarakat. berbisnis Ya, tapi di bersama-sama Bulungan. masyarakat. Iya. Kalau saya mau untuk diri saya sendiri, Mas, Iya. saya tidak perlulah ada program gadu, ada program Iya, kemitraan. kemitraan. Modal punya sendiri, besarkan sendiri, jual sendiri. Tapi Ngomong-ngomong, berapa Pak omset kalau untuk kambing aja nih? Kandang kambing. ini kadang kami mungkin sudah 3 sampai 5 miliar mungkin. Iya, iya. Ya kan? Yang di masyarakatnya sudah 600. Kalau Iya, kali 5 juta sudah 3 miliar. Iya, iya. Tapi ini bergulir terus. Saya tidak tahu kapan hasilnya bisa saya nikmati. Yang saya mau kembangkan biarlah untuk level masyarakat dulu supaya mereka kalau satu rumah tangga produksi itu bisa punya 30 ekor kambing, satu kepala rumah tangga petani kita, mereka kan sudah bisa menghitung asetnya mereka. Betul. Oh, kalau 30 kali 5 juta, 4 juta sajalah kalau mereka mau jual kan. Sudah ada 120 juta. Bagi seorang petani punya uang berupa aset kambing 120 juta, ini sangat membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka, anak yang mau sekolah, ya kan? Jual 1 ekor untuk biaya anak nanti keperluan di kuliah, ya kan? Nah, inilah salah satu cara kita bagaimana bisa menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil dan setara, ya. Nah, salah satu setelah dengan program ini. hampir 3-4 tahunan lah, Pak Aceh udah merasakan nggak mitra-mitra yang sudah berhasil dan akhirnya
Sudah. Ada sesuatu yang Sudah membuat banyak. hati kita bangga juga gitu. Iya, saya nggak usah ambil yang jauh-jauh. Yang terdekat ini nanti kalau sempat pulang kita bisa langsung singgah. Itu ada namanya Pak Soleh. Itu dia kambing saya kasih 8. Sekarang Sudah ada 50 sekian. Yang dia jual sudah belasan ekor. Yang kemarin dia store ke sini 7 ekor. luar biasa. Anaknya. Nah, itu dia punya aset sendiri sudah itu. Itu yang kadang membuat kita bangga juga Nah, ya, perasaan. Ya itulah. Iya. Nah, nanti kalau di peternakan babi lebih cepat lagi. Karena babi itu setahun bisa 2 kali beranak. Kalau kambing 2 tahun 3 kali. Tapi kalau babi 1 tahun bisa 2 kali. Nah, kalau dia beranak 1 ekor induk bisa di atas 5 sampai 15 ekor. Kalau rata-rata 10 saja, 2 induk saja, berarti dia ada setahun tuh punya 20 ekor anak babi. Siap. Nah, kedepannya Oke, Pak. Terakhir nih Pak Zee. kita akan bangun cold storage di sini untuk menampung hasil peternakan babi. Dengan background Pak Zee sebagai pembisnis, pelaku usaha, akhirnya sekarang justru beralih ke bisnis pertanian. Apa Pak Zee yang sudah dapat dirasakan, kepuasan apa nih sejauh ini? Jadi begini, sektor pertanian peternakan ini tidak akan Ada habisnya. berakhir Ya. kalau selagi dunia ini masih berputar dan ada manusianya dalam dunia ini. Karena protein diperlukan oleh masyarakat, oleh penduduk dunia. Penduduk semakin banyak. Iya, protein, karbohidrat, ya kan, beras, daging, ini kebutuhan dasar kita. Kalau wilayah kita ini bisa menciptakannya, bisa swasembada, benar-benar bisa swasembada, maka ekonomi akan berputar di wilayah kita. Kedua, Bulungan ini sebenarnya pasar. Kita nggak usah cerita mau ekspor ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Untuk wilayah Bulungan saja kita masih betul-betul defisit beras. Padahal lahan kita ada. Tanjung Buka itu berapa luas itu masih memungkinkan untuk sektor pertanian. Dikolaborasi dengan sektor peternakan. Ya. Kalau ini kita jalankan, ya saya punya cita-cita, nggak usah jauh-jauh dah. Satu petani keluarga itu dia punya gaji 10 juta aja minimal. Maka itulah standar keberhasilan kita untuk mengangkat ekonomi masyarakat. 10 juta itu sangat memungkinkan. Dia punya kebun. UMP baru 4 juta. 4 juta. Kita wajib itu Mas, punya angan-angan harus menciptakan bagaimana petani itu punya gaji minimal 10 juta. Dia punya kebun sawit. Nah, saya belum cerita perkebunan sawit. Ya, dia punya nanti kebun sawit. Dia nanti bisa pelihara ternak, dia bisa nanam hortik karena ada ternak yang menghasilkan pupuk tadi. Nah, ini kalau tanaman hortik, sayur-sayuran aja 50 meter persegi, pasti hasilnya 3 juta per bulan. Karena saya sudah lakoni. Saya uji coba di peternakan ini menggunakan limbah kotoran kambing. Kami nanam 50 meter persegi punya lahan, di atasnya dikasih kotoran kambing. Itu waktu panen umur 1 bulan, sayur sama bayam, sawi, kami dapat 3 juta. Berarti ini kan bisa diaplikasikan di masyarakat yang punya lahan pekarangan aja. Sampingannya aja. Sampingan 3 juta. Nah, apalagi nanti kita programkan perkebunan sawit, lahan-lahan kita banyak yang nganggur, ya kan? Dikolaborasi dengan peternakan. Saya rasa inilah jawabannya. Luar biasa Tribuner, artinya memang Pak Zee ini punya program visi misi program pertanian peternakan yang sangat luar biasa. Dan saya jadi tergelitik untuk bertanya nih, apakah kira-kira program ide Pak Zee ini akan terimplementasi ketika nanti 5 tahun ke depan untuk Bulungan nih Pak Zee? Karena pilkada nih Pak Zee. Begini, ya mungkin Mas juga tahu lah. Gonjang-ganjing di luar. Saya mencoba untuk mewakafkan hidup saya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kalau memang Tuhan menghendaki, kalau masyarakat juga mendoakan dan mendukung, program yang ingin benar-benar saya lakukan adalah bagaimana menciptakan gaji petani, peternak, nelayan minimal 10 juta. Dengan program-program yang tidak perlu terlalu signifikan menjelimet. Artinya tidak usah terlalu yang bicara jauh-jauh lah.
Ini yang sudah masyarakat bisa lakoni, ini kita support. Ya. Artinya di kan mana sumbatan-sumbatannya lahan kita di Bulungan itu sangat ada, luar biasa. lahan kita Potensinya luas, luar biasa. Potensi masyarakat tempatan, penduduk lokal kita di desa-desa. Ini kan sekarang banyak yang gigit jari. Ya. Kenapa saya bilang gigit jari? Satu hal yang perlu kita lihat, izin perkebunan sawit sudah merambah di desa-desa. Terus kira-kira masyarakat sekitar yang ada perkebunan ini hidup sejahtera enggak? Ya. Belum. Sementara lahan mereka sudah sebagian mereka jual murah kepada perusahaan. Ya kan? Tapi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan saja susah. Nah, kita akan hadir bagaimana lahan-lahan yang mereka ada saat ini itu kita berikan bibit sawit, kita berikan pupuk selama 2 tahun, kita berikan alat berat tiap desa untuk membuat jalan-jalan usaha tani. 3 tahun akan datang, saya yakin dan percaya ini akan berhasil. Dan untuk memenuhi 10 juta satu kepala keluarga pasti bisa hidup dari lahan perkebunan sawit dikolaborasi dengan sektor peternakan. Siap. Luar biasa Pak Aceh, Pak Kazim, makasih. Tribunal, itulah kan bincang saya dengan Pak Aceh, Pak Cito Karno, seorang pelaku usaha bisnis peternakan Bulungan Mandiri Farm. Sangat menginspirasi sekali. Tentu ini menjadi sebuah sebuah pemahaman ide baru bagi masyarakat yang pengen beternak. Silakan menghubungi langsung ke Pak Aceh. Siapa tahu yang ingin beternak kambing, ternyata sangat asing, luar biasa. Dan satu ide yang luar biasa ke depannya, punya mimpi, sebenarnya bukan mimpi, itu akan terwujud. Petani akan mendapatkan pendapatan 10 juta dalam 1 bulan. Yang penting ada kemauan, ada ikhtiar, punya modal lahan yang luar biasa. Terima kasih, jumpa lagi di program VIP dengan tamu yang berbeda. Terima kasih Pak Aceh. Terima kasih, Mas. Ya.